Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Mulyono. Di sini saya dari Prodi PGSD kelas E dengan NIM 4026. Saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul modul fotosintesis. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya matahari serta klorofil. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh warna terhadap fotosintesis. Dan yang kelima yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Baik, langsung saja kita ke percobaan yang pertama. Di sini saya akan melakukan percobaan pertama, tapi sebelum itu saya akan mengenalkan alat dan bahan. Pertama-tama di sini ada hidrilla vertilata, ember, soda kue, sendok, botol, termometer air, tasbih digital, serta kertas mika warna-warni. Di antaranya ada warna merah, biru, hijau, kuning, dan ungu. Selanjutnya, langkah kerja pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi ember dengan air hingga penuh. Kemudian kita akan mengisi botol dengan tanaman hidrilla vertilata. Setelah botol diisi dengan tumbuhan hidrilla vertilata, kemudian kita akan mengisi botol dengan air. Oke. Pastikan botol tidak masuk gelembung udara di dalamnya. Lalu kita akan mendiamkan botol yang sudah terisi hidrilla vertilata selama 3 menit di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari. Setelah 3 menit, kita akan menghitung banyaknya gelembung udara yang ada di dalam botol dan mengecek suhu menggunakan termometer air serta tasbih digital. Jangan lupa untuk mencatatnya dalam tabel hasil pengamatan. Kita akan mengecek suhu yang ada di dalam botol menggunakan termometer air. Jadi dalam suhu 27 derajat Celcius didapati gelembung udara sebanyak 31. Langkah selanjutnya adalah memindahkan ke dalam tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, serta memberikan setengah sendok soda kue ke dalam ember yang berisi air tadi. Masukkan botol ke dalam air, serta pastikan dalam bentuk botol tidak ada udara yang masuk. Kemudian letakkan botol yang berisi hidrilla vertilata di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung dan amati selama waktu 3 menit. Di sini waktu sudah menunjukkan 3 menit, kemudian kita akan mengukur suhu serta banyaknya gelembung yang ada di dalam botol. Kita akan mengecek suhu yang ada di dalam botol menggunakan termometer air. Jadi dalam suhu 30 derajat Celcius didapati sebanyak 91 gelembung udara. Selanjutnya kita akan menutup botol menggunakan plastik mika serta menunggunya selama 3 menit. Di sini waktu sudah menunjukkan 3 menit. Lalu kita akan menghitung kembali berapa suhu serta banyaknya gelembungnya. Jadi di dalam suhu 28 derajat Celcius didapati sebanyak gelembung 68 gelembung. Di sini kita ganti plastik menjadi warna kuning.
Pastikan untuk menutupi botol sampai seperti ini. Kemudian kita akan menghitung dalam waktu 3 menit berapa banyak gelembung serta berapa suhu yang ada di dalam botol. Di sini waktu sudah menunjukkan 3 menit. Jadi dalam suhu 29 derajat Celcius didapati gelembung sebanyak 122 gelembung. Selanjutnya kita akan mengganti warna plastik mika menjadi warna hijau. Serta kita akan amati selama rentang waktu 3 menit. Waktu sudah menunjukkan 3 menit. Di sini kita akan mengamati berapa besar suhu serta banyaknya gelembung dalam botol dengan plastik warna hijau. Jadi dalam suhu 32 derajat Celcius didapati gelembung sebanyak 87 gelembung. Selanjutnya kita akan mengganti plastik menjadi warna biru. Kemudian kita amati selama 3 menit. Di sini waktu sudah menunjukkan 3 menit, kemudian kita akan melihat berapa banyak gelembung serta berapa suhu yang ada di dalam botol. Jadi dalam suhu 31 derajat Celcius didapati gelembung sebanyak 196 gelembung pada plastik berwarna biru. Selanjutnya kita akan mengganti warna plastik menjadi warna ungu serta mengamatinya selama 3 menit. Waktu sudah menunjukkan 3 menit. Selanjutnya kita akan melihat berapa besar suhu serta banyaknya gelembung yang terdapat dalam botol. Jadi dalam suhu 30 derajat Celcius didapatkan jumlah gelembung sebanyak 53 gelembung. Di sini saya akan melakukan percobaan kedua, tapi sebelum itu saya akan mengenalkan alat dan bahan. Di antaranya yaitu daun singkong yang sudah dilapisi aluminium foil selama 1 minggu, piring, alkohol 70%, betadine, gunting, aluminium foil, gelas ukur, penjepit, solasi bening, panci, air secukupnya, serta kompor. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengupas daun yang sudah dilapisi aluminium foil menggunakan gunting. Selanjutnya, kita akan memasukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 250 ml. Lalu, kita tuangkan ke dalam panci. Setelah itu, kita masukkan daun ke dalam panci. Kemudian kita akan merebus daun kurang lebih selama 5 menit. Di sini waktu sudah menunjukkan 5 menit. Lalu kita tiriskan daun ke dalam piring.
Daun ditiriskan, kemudian kita akan memasukkan alkohol 50 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian kita akan memasukkan daun singkong yang sudah ditiriskan ke dalam gelas ukur. Langkah selanjutnya adalah kita akan merebus gelas ukur yang di dalamnya ada daun singkong dan alkohol ke dalam panci. Proses perebusan ini kurang lebih memakan waktu 3 menit. Waktu sudah menunjukkan 3 menit, maka proses perebusan telah selesai. Tujuan dari perebusan ini sendiri yaitu untuk mematikan sel-sel yang terdapat pada daun. Selanjutnya adalah kita akan meniriskan daun ke dalam piring. Kemudian kita akan meneteskan cairan betadin di atas permukaan daun sampai merata. Setelah bagian atas daun ditetesi betadin dengan rata, kemudian kita akan amati dan mencatat pada tabel hasil pengamatan. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa untuk mendokumentasikan apa yang terjadi pada daun setelah dan sebelum ditetesi oleh betadin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.